Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Deananda Desi Hidayah dengan NIM akhir 2009, yang kedua Luluh Hidayatun Nasihah dengan NIM akhir 2024, yang ketiga Farah Nur Adiba dengan NIM akhir 2040, dan yang terakhir Ninu Nurbliani dengan NIM akhir 2041. Topik yang akan dibahas adalah yang pertama makna agama, yang kedua agama sebagai sumber moral, yang ketiga kesempurnaan dan karakteristik ajaran agama, yang keempat aspek-aspek agama, yang kelima sumber-sumber ajaran agama, dan yang terakhir cara mempelajari agama. Yang pertama yaitu makna agama. Agama merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia atau seseorang dengan Tuhan. Dalam bahasa Arab, agama disebut din. Kata din dalam bahasa Arab dapat bermakna tradisi, adat, hukum. Agama dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai sistem nilai yang memuat norma-norma. Norma-norma tersebut menjadi acuan dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Dengan bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama, maka seseorang dapat menjadi lebih baik serta menjauhi hal yang bersifat buruk. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Kedua, yaitu agama sebagai sumber moral. Agama memiliki peranan penting dalam usaha menghapus krisis moral dengan menjadikan agama sebagai sumber moral. Allah SWT telah memberikan agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam konteks Islam, sumber moral itu adalah Al-Quran dan Hadis. Menurut kesimpulan Ahmad Haji Muhaimin dalam bukunya Cakrawala Kuliah Agama bahwa ada beberapa hal yang patut dihayati dan penting dari agama, yaitu 1. Agama itu mendidik manusia menjadi tentram, damai, tabah, dan tawakal. 2. Agama itu dapat membentuk dan mencetak manusia menjadi berani berjuang, menegakkan kebenaran dan keadilan, sabar, dan takut berbuat dosa. Yang ketiga yaitu agama memberi sugesti kepada manusia agar dalam jiwanya tumbuh sifat-sifat mulia. Dengan demikian, peran agama sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya sebagai sumber akhlak. Agama yang diyakini sebagai wahyu dari Tuhan sangat efektif dan memiliki daya tahan yang kuat dalam mengarahkan manusia agar tidak melakukan tindakan amoral. 3. Kesempurnaan dan karakteristik ajaran agama. Karakteristik tiap ajaran agama-agama memiliki perbedaan dari ajaran agama lainnya. Islam pun mempunyai karakteristik sendiri, berbeda dengan agama lain di dunia. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dari berbagai sumber tentang Islam yang ditulis para tokoh, dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepsinya dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama bidang agama, yang kedua bidang ibadah, 3 bidang akidah, 4 bidang ilmu dan kebudayaan, 5 bidang pendidikan, 6 bidang sosial, 7 bidang kesehatan, 8 bidang politik, 9 bidang ekonomi, 10 bidang pekerjaan, dan yang terakhir bidang disiplin ilmu. Yang keempat, aspek-aspek ajaran agama. Islam merupakan agama yang sangat diridhoi Allah SWT. Para ulama membagi Islam ke dalam 3 kerangka pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, merupakan sumber-sumber ajaran agama. Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah SWT yang dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kita telaah, ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum-hukum yang agak terperinci hanyalah mengenai hukum ibadat dan hukum keluarga. Penegasan Al-Quran terhadap Sunnah Rasul dalam beberapa ayat ditunjukkan agar Sunnah Rasul dapat menjadi perantara dan penjelas untuk dapat memahami ayat-ayat yang global tersebut. Rasulullah telah menjadi uswatun hasanah dalam menjalankan ajaran Al-Quranul Karim.
Quran Surat ke-33 ayat 2, dan Quran Surat ke-16 ayat 44. Sumber ajaran agama terdiri dari 1. Al-Quran, 2. Sunnah atau hadis, dan yang terakhir adalah ijtihad. Selanjutnya, cara mempelajari agama Islam. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, serta pengalaman peserta didik tentang Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat mewujudkan hal di atas, maka guru pendidikan agama Islam seharusnya mempelajari metode pembelajaran agama Islam. Berikut macam-macam metode pembelajaran Islam, antara lain, yang pertama, ceramah dan tanya jawab, yang kedua, diskusi, yang ketiga, metode pemberian tugas, yang keempat, metode eksperimen, yang kelima, metode demonstrasi, yang keenam, metode tutorial, dan yang terakhir, metode pemecahan masalah. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.